Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum serta mahasiswa S3 Ilmu Kependidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan materi kami tentang landasan historis kurikulum. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada rekan saya Arina Yuza, saya sendiri Putri Mulyana, yang ketiga ada rekan saya Sari Mustika. Landasan historis kurikulum di masa yang pertama di masa kolonial tahun 1642 sampai 1772. Di masa kolonial ini ada 6 sekolah. Yang pertama sekolah kolonial. Sekolah kolonial ini merupakan lembaga penting bagi masyarakat kolonial karena di sekolah ini ditujukan untuk golongan atau masyarakat kolonial. Yang kedua ada sekolah kota. Sekolah kota ini merupakan sekolah populer karena ini sekolah yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah sampai kelas atas. Materi pelajaran yang ada di sekolah kota ini yaitu anak diminta untuk membaca. Contohnya, anak-anak duduk di bangku mereka masing-masing sembari mempelajari tugas mereka dan nanti guru meminta mereka untuk membaca. Yang ketiga ada sekolah swasta. Sekolah swasta ini merupakan sekolah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, semua masyarakat atau lapisan masyarakat. Di sekolah swasta ini materi pembelajaran sudah mulai berkembang, tidak hanya sebatas membaca tetapi menulis dan khotbah agama. Yang keempat ada sekolah dasar Latin. Sekolah dasar Latin ini sekolah yang didirikan di Boston pada tahun 1635. Di sekolah dasar Latin ini pendidikan diikuti selama 8 tahun dan eh, kurikulumnya dari pelajaran klasik, suasana belajar sangat religius dan guru menguji muridnya melalui khotbah. Yang kelima akademi. Akademi ini merupakan pendidikan tinggi menengah yang menawarkan kurikulum praktis bagi siswa yang tidak mau masuk ke perguruan tinggi. Yang keenam ada perguruan tinggi, ya ini siswa yang mengikuti perkuliahan. Yang kedua ada periode nasional tahun 1776 sampai 1850. Di periode nasional ini ada beberapa tokoh eh, yang menekankan tentang atau menjabarkan tentang pendidikan di masa itu. Yang pertama ada Benyamin Ras tahun 1745 sampai 1813. Dia lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan, kemajuan, dan kebebasan dalam pendidikan. Kurikulumnya di tahun ini yaitu materi pembacaan, penulisan, perhitungan di tingkat SD. Kedua ada Jefferson tahun 1743 sampai 1826. Pendidikan untuk kewarganegaraan masyarakat. Artinya adanya demokrasi dan negara bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan menuju masyarakat yang demokratis, yang diambilkan dana dari biaya pajak. Para siswa yang superior agar diterima di sekolah menengah dengan biaya gratis dan di perguruan tinggi. Yang ketiga ada Webster tahun 1758 sampai 1843. Pemilik sekolah dan nasionalisme budaya. Webster ini menentang Amerika dalam pemerintahan yang memakai bahasa Inggris dan diharuskan memakai bahasa sendiri. Akhirnya dia mendirikan pendidikan berkaitan dengan bahasa Amerika, menulis ejaan untuk para siswanya. Yang terakhir ada Guve tahun 1800 sampai 1873. Pembaca dan kebaikan Amerika yang menaruh rasa hormat kepada Eropa atas pemberian ilmu pengetahuan, seni, hukum, literatur, tata krama yang telah ditanamkan Eropa selama penjajahan Amerika. Spesialis kurikulum perlu dipertimbangkan kembali kesalahan masa lalu dan juga mempersiapkan masa depan. Poinnya yang pertama, pengembangan intelektual dalam pendidikan adalah bagian dari warisan intelektual dan budaya kita. Orang yang benar-benar berpendidikan memiliki
cita rasa historis. Pemahaman tentang berbagai teori dan praktik dalam pendidikan yang membutuhkan pemahaman tentang sejarah yayasan, sejarah atau yayasan. Oke, selanjutnya pengaruh Eropa abad ke-19. Di pengaruh Eropa abad ke-19 ini ada beberapa tokoh besar yang berpengaruh tentang pendidikan. Yang pertama ada Pestalozzi tahun 1746 sampai 1827. Ada metode khusus dan metode umum, yaitu pembaharuan bidang pendidikan meletakkan SD modern. Yang kedua menyatakan proses pendidikan harus didasarkan pada pengembangan alami anak dan pengaruh yang sensori berhubungan dengan perasaan, di mana pikiran ini sama dengan pemikiran dari aliran progresif dan environmentalis. Selanjutnya, kurikulum pada pengalaman anak-anak, baik dalam keluarga dan di rumah mereka masing-masing. Yang kedua ada tokoh Froebel tahun 1782 sampai 1852. Ini Froebel ini merupakan pergerakan taman kanak-kanak. Froebel ini seorang pendidik Jerman yang mengembangkan apa yang disebut dengan taman kanak-kanak. Dia berfokus kepada anak-anak usia 3 atau 4 tahun. Dia percaya bahwasanya sekolah harus diorganisir di sekitar permainan dan minat serta kegiatan individu dan kelompok. Froebel ini mendorong kurikulum yang berpusat pada anak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pestalozzi, yaitu rasa cinta, kepercayaan, dan kebebasan. Yang ketiga ada Herbart tahun 1776 sampai 1841. Moral dan pengembangan intelektual. Herbart ini mengatakan pendidikan merupakan pengembangan karakter moral atau minat akan pengetahuan empiris, data faktual, dan gagasan teoritis. Herbart ini menetapkan 5 jenis ide utama sebagai dasar karakter moral. Yang pertama, kebebasan batin, yaitu disetujui dengan tindakan berdasarkan keyakinan pribadi seseorang. Yang kedua, menyetujui kesempurnaan, yang disetujui pada harmoni dan integrasi perilaku. Yang ketiga, berbicara tentang kebajikan, yang mengundang seseorang harus dipertimbangkan dengan kesejahteraan sosial orang lain. Yang keempat, mendominasi keadilan, yang mendukung seseorang mendamaikan dirinya perilaku individu dengan perilaku kelompok sosial. Yang terakhir yaitu kontribusi retribusi, yang menunjukkan hadiah atau hukuman karena masalah jenis tertentu. Yang terakhir ada Spencer, menekankan terhadap pendidikan ilmiah dan bermanfaat. Spencer ini mengatakan kurikulum itu harus mencakup yang pertama mendukung kehidupan, meningkatkan kehidupan, membantu membesarkan anak-anak, memelihara hubungan sosial dan politis, meningkatkan kesenangan, tugas, dan perasaan. Yang keempat, munculnya pendidikan universal tahun 1820 sampai 1920. Di sini ada 3 sekolah. Yang pertama, sekolah monitorial atau sekolah pemantauan. Sekolah monitorial atau pemantauan ini sistemnya guru memberikan atau mengajarkan kepada siswa yang berprestasi atau siswa pemantau, nanti siswa yang berprestasilah menjelaskan kepada rekan atau teman-temannya. Ada kurikulum tingkat SD dan akademi. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu masa transisi tahun 1983 dan 1918. Di masa transisi ini ada penegasan kembali kurikulum tradisional. Yang kedua, menurut Prasner adanya sebuah kurikulum modern. Yang ketiga ada John Dewey, di mana dia mengatakan pendidikan pragmatis dan prinsip-prinsip ilmiah. Yang terakhir lahirnya kurikulum sebagai sistem informasi tahun 1918 sampai 1949. Awal abad ke-20 merupakan masa fermentasi bidang pendidikan, metode pelatihan riset, pengaruh psikologi, pergerakan belajar, gagasan efisiensi, dan pergerakan progresif. Semuanya mempengaruhi pendidikan. Di sini ada behaviorisme dan prinsip ilmiah, dipengaruhi oleh gagasan efisiensi yang mengutamakan bisnis dan industri. Yang kedua, buku tahunan ke-26.
Tahun 1927, Studi Pendidikan menerbitkan buku tahunannya ke-26 pembuatan kurikulum, yaitu masa lampau dan masa kini. Di mana dia mengatakan kurikulum yang ideal harus memuat yang pertama, terpusat pada hubungan dalam kehidupan manusia, yang kedua berhadapan dengan kenyataan dan permasalahan lokal, nasional, dan masyarakat internasional. Yang ketiga, memungkinkan para siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga ada Rak dan Caswell tahun 1920 sampai 1940. Ini periode pengembangan, di mana kurikulum itu harus dirancang terlebih dahulu oleh guru sebelum melanjutkan kepada proses pembelajaran. Yang terakhir ada Tyler 1902. Di sini dia menerbitkan 7 artikel dan 16 pokok materi kurikulum tentang pembelajaran dan evaluasi. Baiklah, itulah pemaparan materi kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.